Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dr. Ani Roaini SPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik di SD serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberikan keselamatan serta kesehatan. Perkenalkan, saya Salma Tasya Nur Azizah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kelompok 2 dengan materi teori-teori perkembangan manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Mutiara Damayanti dengan NIM 2304638, kemudian ada Revi Triseli dengan NIM 2309988, kemudian ada Sekar Ayu Diah Pramesti dengan NIM 2311080, kemudian Salma Tasya Nur Azizah dengan NIM 2304656. Mari kita buka presentasi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi penyampaian materi presentasi. Di sini saya akan menjelaskan model maturasi menurut Arnold Gesell. Maturasi merupakan proses menjadi dewasa. Menurut teori ini, perkembangan atau ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni perkembangan spesies. Gesell dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Tingkat laju kemajuan anak dalam langkah melalui urutan itu ditentukan secara individual oleh genotip anak latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan perkembangan anak-anak melalui tahap-tahap yang teratur, tetapi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Teori ini juga berfokus pada perkembangan fisik dan mental anak. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Gesell. Yang pertama, prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ujung kaki. Seperti bayi yang baru lahir, sistem motorik sarafnya lebih matang dibandingkan sistem motorik saraf di bagian kaki. Yang kedua, ada prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Yang ketiga, prinsip asimetri fungsional, di mana perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Lalu ada prinsip maturasi individuasi, di mana pematangan merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Dan yang terakhir ada prinsip fluktuasi teratur, di mana setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Kemudian ada materi mengenai teori psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Freud, kepribadian itu berkembang dari masa kanak-kanak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut, di mana faktor seksualitas memainkan peranan kunci. Freud percaya energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Kemudian ada komponen-komponen dalam teori Freud. Terdapat 3 komponen, yakni pertama, komponen dinamik, yang berisi energi psikis dan alam bawah sadar. Kemudian yang kedua, ada komponen struktural, yang berisi id, ego, dan superego. Kemudian yang terakhir, ada komponen tahapan atau seksual, yang berisi oral atau mulut, anal, falik atau kelamin, latensi, dan genital. Kemudian ada komponen dinamik. Dalam komponen dinamik terdapat 2 poin, yakni pertama, energi psikis, energi yang digunakan untuk aktivitas psikis, di mana insting sebagai sumber utama energi psikis. Insting adalah dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari atau naluriah. Kemudian yang kedua adalah alam bawah sadar. Sementara alam bawah sadar
mendorong semua insting tersebut untuk tetap aktif di sepanjang hidup, tetapi seiring mengikuti kemajuan. Kemudian ada komponen struktural. Yang pertama ada id atau ketidaksadaran, yakni bagian impulsif dan tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung terhadap dorongan, kebutuhan, dan keinginan dasar. Kemudian ada ego atau keadaan sadar, yakni komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Ego bekerja dengan akal, sedangkan id tidak masuk akal. Kemudian yang terakhir ada superego atau kesadaran moral, yakni suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik dari diri yang berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar tidak sadar yang mencerminkan nilai moral. Kemudian yang terakhir adalah komponen tahapan atau seksual. Pertama adalah tahap oral atau mulut, terjadi sejak lahir hingga 1 tahun. Tahap rangsangan ada pada mulut karena sebagian besar interaksi awal bayi terjadi melalui zona tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap anal atau anus yang terjadi sejak tahun kedua hingga kelima. Tahapan ini pengendalian kandung kemih dan usus serta merupakan waktu untuk ketika anak-anak disapih dari popok dan dilatih menggunakan toilet. Tahapan yang meningkatkannya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Kemudian yang ketiga ada tahap palik atau kelamin terjadi dari tahun keempat hingga keenam. Tahapan ini di mana alat kelamin merupakan zona sensitif seksual. Pada tahap ini energi psikis ke kelamin diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Kemudian yang keempat ada tahap latensi yang terjadi pada tahun ke-7, di mana tahapan ini adalah adanya hasrat seksual yang dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap genital yang terjadi sejak tahun pubertas hingga kematian. Pada tahap akhir ini, libido atau dorongan seksual seseorang diaktifkan kembali dan pada awalnya individu mulai mengembangkan minat pada lawan jenis. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang fokus teori perkembangan menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1902, tempat kelahiran di Jerman, dan beliau wafat pada tanggal 12 Mei tahun 1994. Erik Erikson merupakan seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan psikososial. Psikososial artinya hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, perilaku, kesehatan mental seseorang, serta berhubungan dengan kehidupan sosial dengan orang-orang di sekitar. Dalam teori ini, beliau menekankan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta pengalaman. Teori Erikson memberikan pemahaman bahwa setiap individu menghadapi tantangan psikososial yang berbeda di setiap tahap kehidupan, dan cara mereka mengatasinya akan mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan. Erikson juga mengidentifikasi 8 tahap perkembangan psikososial, di mana setiap tahap melibatkan situasi yang tidak stabil yang harus diselesaikan untuk mencapai perkembangan yang sehat. Berikut adalah 8 tahapan perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan yang terjadi pada usia 0-1 tahun. Yang kedua, tahap otonomi versus rasa malu dan ragu terjadi pada usia 1-3 tahun. Ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah terjadi pada usia 3-6 tahun. Keempat, tahap produktivitas versus inferioritas terjadi pada usia 6-12 tahun. Kelima, tahap identitas versus kebingungan peran terjadi pada usia 12-18 tahun. Keenam, tahap intimasi versus isolasi terjadi pada usia 18-40 tahun. Ketujuh, tahap generativitas versus stagnasi terjadi pada usia 40-65 tahun. Kemudian yang terakhir ada tahap integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Kemudian materi selanjutnya adalah model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behavioralisme mencakup berbagai model behavioral
yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Tokoh-tokoh behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Thorndike, menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Dia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Kemudian ada penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka. Kemudian ada Minard Bechterew, adalah pengondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Kemudian ada menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Kemudian yang kedua, metode-metode pengujian. Kemudian yang ketiga, ada metode laporan verbal. Kemudian yang terakhir, ada metode refleks terkondisi. Kemudian ada teori insting McDougall, mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Kemudian ada menurut Tolman. Tolman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan, atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tolman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku. Pertama, stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, pelatihan yang diterima, dan usia. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Hall. Bagi Hall, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Drive atau dorongan didefinisikan sebagai stimulus yang muncul dari keadaan kebutuhan sekelompok sel di dalam tubuh organisme yang membangkitkan perilaku. Kemudian ada pengondisian operan milik Skinner, beroperasi pada lingkungan organisme. Karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan, maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Lalu ada Albert Bandura. Respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi menurutnya, reaksi terhadap stimuli itu teraktivasi dengan sendirinya. Lalu yang terakhir ada menurut Julian Rother, kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rother memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguat. Locus kontrol internal penguatan tergantung pada diri mereka sendiri, dan locus kontrol eksternal penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Baik, selanjutnya yaitu tentang teori perkembangan sosiokultural menurut Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1896 dan wafat pada tanggal 11 Juni tahun 1934. Sosiokultural adalah hal yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Teori sosiokultural adalah pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya budaya pada cara orang berpikir, bertindak, dan merasa. Dalam teorinya, beliau menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat ia tumbuh. Teori Vygotsky juga menekankan bahwa perkembangan kognitif anak tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial dan budayanya. Oleh karena itu, pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan interaksi sosial dan dukungan yang tepat untuk membantu anak mencapai potensi
maksimalnya. Berikut adalah konsep utama dalam teori Vygotsky, yaitu 1. Zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal merupakan perbedaan antara kemampuan yang dapat dicapai anak secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Yang kedua, ada scaffolding atau dukungan bertahap. Dukungan bertahap adalah metode yang digunakan guru di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri dengan diberikan bantuan seperti arahan dan dukungan sehingga pembelajaran dapat lebih terarah dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Yang ketiga, ada peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Maksudnya di sini, bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak, seperti membantu memahami informasi, berpikir, dan juga mengambil keputusan. Semakin cakap anak dalam berbahasa, maka semakin tinggi pula tingkat kognitif anak. Dan keempat, ada interaksi sosial sebagai kunci perkembangan. Maksudnya di sini yaitu interaksi sosial merupakan kunci perkembangan karena menjadi landasan utama dalam pembentukan dan perkembangan kebudayaan sosial dan individu. Peran interaksi sosial dalam perkembangan sosial yaitu untuk membentuk hubungan yang harmonis antar sesama individu dan antar kelompok. Kemudian dapat menjaga kelangsungan hidup suatu kelompok sosial dan dapat menciptakan keselarasan sosial. Kesimpulan, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama, yaitu teori maturasi dari Arnold Gesell, teori psikoseksual dari Sigmund Freud, teori psikososial dari Erik Erikson, dan model behavioral dan teori psikostruktural oleh Lev Vygotsky. Kelima teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari berbagai sudut pandang. Kelima teori ini memberikan wawasan yang komprehensif, menyeluruh tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari berbagai sudut pandang, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Baik, demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.